Halo semua, selamat datang di kuliah MS 4121 Praktikum Pengujian Prestasi Mesin. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait praktikum pengujian turbin gas. Terdapat dua segmen video yang harus Anda pelajari terkait praktikum pengujian turbin gas ini, di mana akan saya jelaskan lebih rinci pada segmen pendahuluan ini. Terdapat dua segmen video yang akan Anda pelajari pada modul praktikum pengujian turbin gas. Sesi ini cukup berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, meskipun hanya terdiri dari dua segmen, tetapi masing-masing segmen ini memiliki durasi yang cukup panjang. Terutama pada segmen kedua ini memiliki durasi video sekitar 18 menit. Pada segmen 1, pendahuluan atau yang sedang Anda tonton saat ini, kita akan mempelajari tentang tujuan praktikum, instalasi, instrumentasi, dan juga prosedur pengambilan data pada proses praktikum pengujian turbin gas. Sedangkan pada segmen kedua, segmen ini berisikan proses praktikum yang dilakukan secara penuh, mulai dari proses starting turbin, pengambilan data yang terdiri dari 3 variasi beban dengan RPM konstan, dan juga prosedur mematikan turbin gas. Tujuan dari praktikum pengujian turbin gas ini adalah: 1. Memahami prinsip-prinsip kerja dan karakteristik turbin gas. Yang kedua adalah memahami proses pengujian dan mengevaluasi parameter prestasi turbin gas. Adapun alat pengujian turbin gas ini terdapat pada laboratorium motor bakar dan sistem propulsi. Terkait dengan video di samping, ini adalah cuplikan video pengambilan data dari pengujian turbin gas yang akan Anda pelajari pada segmen kedua nanti. Turbin gas yang akan kita gunakan adalah turbin gas dengan tipe Rover 1S/60. Terkait dengan komponen-komponen turbin gasnya sendiri, Anda dapat lihat pada gambar di samping ini. Anda dapat menghentikan video ini sementara untuk mengamati ada apa sajakah komponen dari turbin gas tersebut. Terkait dengan instalasi yang dapat kita lihat pada gambar di samping ini, saya akan menjelaskannya berdasarkan dari proses inlet hingga outlet. Udara masuk dari sisi inlet di sebelah sini juga ada katup, di sini ada tuasnya ya, yang dapat mengatur besarnya udara yang akan masuk ke dalam sistem. Setelah masuk, kemudian udara masuk ke dalam impeller kompresor. Ini adalah impellernya. Kompresor ini adalah kompresor single stage dengan tipe sentrifugal. Kemudian setelah udara mengalami kenaikan tekanan, maka dia akan masuk ke dalam ruangan bakar, sehingga udara akan bercampur dengan bahan bakar dan terbakar pada ruangan ini. Setelah udara mengalami proses pembakaran dan mengalami kenaikan tekanan dan juga temperatur, maka udara akan masuk ke dalam area ini atau area turbin. Turbin ini adalah tipe aksial dan juga single stage. Turbin akan mengubah energi termal menjadi energi mekanik, dan kemudian daya mekanik tersebut akan diteruskan oleh poros ini dan dibebani oleh dinamometer hidrolik ini. Kemudian terkait dengan penjelasan dinamometer akan ada pada slide berikutnya. Dan juga setelah udara melewati turbin, maka udara akan dibuang ke lingkungan. Ini adalah dinamometer hidrolik yang digunakan untuk membebani poros turbin. Dinamometer ini adalah dinamometer hidrolik Fraude dengan tipe DPX. Anda pun dapat melihat beberapa komponennya pada gambar di samping kiri ini. Saya tidak akan menjelaskannya secara detail karena secara eksplisit penjelasan terkait dinamometer hidrolik ini akan dijelaskan pada segmen pengujian. Slide ini menjelaskan instrumentasi pengukuran yang akan digunakan pada praktikum ini. Adapun di sini terdapat throttle bahan bakar, dan juga ini adalah video demonstrasi bagaimana menggunakan throttle bahan bakar ini. Jika dia digerakkan ke arah bawah, maka dia akan mempercepat RPM turbin, atau dia akan memperbesar laju bahan bakar yang masuk ke dalam turbin. Di sini terdapat 3 buah manometer, 2 buah pressure gauge, 3 buah temperature gauge, kemudian ada duret bahan bakar, dan juga tachometer dan dinamometer. Pada slide ini saya tidak perlu memperbesar gambar-gambar ini, karena pada segmen berikutnya Anda dapat mengamati secara langsung setiap instrumentasi pengukuran yang ada. Di sini saya akan menjelaskan parameter apa sajakah yang akan kita ukur dari alat-alat ini berdasarkan skema di samping ini. Kita mulai dari dinamometer. Pada dinamometer hidrolik ini, kita akan mengukur RPM dari turbin dan juga besarnya pembebanan yang diberikan kepada turbin gas. Kemudian kita masuk kepada kompresor. Pada kompresor ini kita akan mengukur P1, yaitu tekanan pada impeller tip pressure ya. Kemudian kita masuk kepada keluar kompresor atau T2 dan P2 di sini, atau ini posisinya berada pada sebelum masuk ke ruang bakar.
Kemudian setelah keluar dari ruang bakar atau sebelum masuk ke turbin, di sini ada T3 dan juga P3, dan juga setelah keluar dari turbin, di sini ada T4 dan juga P4. Kemudian kita akan kembali pada 3 buah manometer ini. Jadi di sini terdapat 3 buah manometer. Yang pertama adalah yang sebelah kiri. Di sini kita akan mengukur PA min P0. Artinya dia akan mengukur tekanan absolut. Kemudian yang kedua atau yang di tengah ini, manometer ini akan mengukur P4 min PA, atau dia mengukur perbedaan tekanan antara tekanan keluar turbin dan juga tekanan atmosfer. Manometer yang kanan atau yang ketiga, dia akan mengukur P2 minus P3, artinya dia mengukur perbedaan tekanan sebelum dan sesudah masuk dari ruang bakar. Adapun terdapat dua pressure gauge di sini, yang pertama adalah P1. P1 dia akan mengukur tekanan pada ujung impeller kompresor. Dan yang kedua, ini adalah P2, dia akan mengukur tekanan setelah keluar kompresor atau sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Terkait dengan temperatur gauge, di sini agak unik urutannya. Yang atas ini adalah T2, kemudian yang bawahnya ini adalah T4, dan yang paling bawah ini adalah T3. Jadi ini adalah T2, T4, dan T3 ya. T2 mengukur temperatur sebelum masuk kompresor, kemudian T4 di sini dia akan mengukur temperatur setelah keluar turbin, dan juga T3 dia akan mengukur temperatur sebelum masuk ke turbin. Dan juga di sini kita akan mengukur RPM dan juga torsi yang dihasilkan oleh dinamometer pada instrumen pengukuran ini. Dan yang terakhir adalah duret bahan bakar di sini. Pada alat ini kita akan mengukur laju konsumsi bahan bakar terhadap variasi beban yang dilakukan. Terkait dengan demonstrasi alat duret bahan bakar ini akan dijelaskan lebih detail pada segmen berikutnya. Ini adalah video yang akan menjelaskan terkait proses dry cycle, wet cycle, dan juga video demonstrasi dari proses tersebut. Informasi terkait proses dry cycle maupun wet cycle dapat Anda lihat pada modul praktikum. Berikut ini adalah video yang akan menjelaskan bagaimana fungsi dari master switch ini terkait dengan proses dry cycle dan juga wet cycle. Ya, ini adalah kontrol master untuk menyalakan dan mematikan ininya ya, alat sistemnya. Jadi yang bawah ini adalah untuk katup dry cycle ya. Jadi kalau dry cycle ini dia dinyalakan, sistem listriknya udah nyala. Kemudian di sini ada heater bahan bakarnya juga nyala. Nah, tapi yang bedanya kalau misalnya di atas dinyalakan ini, kalau atas nyala berarti bahan bakar masuk, kalau misalnya tidak dinyalakan tidak ada masuk bahan bakar ya. Kalau misalnya yang bawahnya di on kan, ini on ke kiri ya, berarti di sini heater nyala dan juga starter di bawah ya, ini juga nyala, ada dinamo starter. Jadi dia menggerakkan kompresor, jadi udah ada udara ngalir tapi tidak ada bahan bakar. Nah, kemudian setelah itu ini dikekananin, ini kayak stop kontak mobil, kemudian dikekananin seperti ini ya. Nah, maka dia akan nyala, dilakukan selama 15 menit. Ini untuk membersihkan kerak-kerak yang zaman dulunya sudah ada di sini. Kemudian setelah sudah selesai pada saat dry cycle, kemudian dimatikan lagi, tunggu sekitar 15 menit. Ini artinya kalau sudah kayak begitu ini sudah bersih ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah baru kita nyalakan yang sebenarnya. Jadi kita nyalakan atas bawah. Nah, kalau misalnya atas sudah dinyalakan, ini berarti sudah masuk bahan bakar ke dalam engine-nya ya, baru dinyalakan. Jadi kira-kira seperti itu. Perlu diingat karena terdapat kesalahan sebut pada video di samping kiri ini, proses dry cycle ini hanya dilakukan selama 30 detik ya. Setelah proses selesai, maka turbin akan didiamkan selama 10 menit sesuai dengan prosedur yang ada pada modul praktikum. Setelah itu, kita dapat melakukan prosedur wet cycle atau yang akan Anda amati pada segmen kedua dari praktikum ini. Berikutnya kita akan mulai video yang mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan dry cycle pada turbin gas ini. Terus jadi selipik banget. Kira-kira seperti itu penjelasan dari proses dry cycle, wet cycle, dan juga video demonstrasi bagaimana cara melakukan dry cycle. Gambar di atas ini menunjukkan tabel yang harus diisi selama melakukan pengujian turbin gas. Adapun tabel berikut ini adalah hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh praktikan pada tahun 2019. Terkait dengan prosedur pengambilan data, pengujian ini menggunakan 3 buah variasi pembebanan dinamometer dengan kecepatan putar turbin konstan. Beban dinamometer divariasikan menjadi 3, yaitu 5, 10, dan 15 pon, adapun putaran dijaga tetap pada 2500 rpm.
Adapun bahan bakar yang digunakan dalam proses pengujian turbin gas ini adalah aftur dengan spesifikasi bahan bakar sebagai berikut. Kira-kira seperti itu materi dari sesi pendahuluan ini. Cukup sekian, sampai jumpa di segmen kedua dengan topik pengujian turbin gas.